Halo semuanya, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan baik. Izinkan kami ingin berbagi keseruan saat rombongan akan menuju ke Meditasi Vipassana Center Dhamma Andalas. Suasana perjalanan tidak membosankan, malah memanjakan mata dengan melihat pepohonan hijau dan udara sejuk pegunungan. Setelah menempuh 2 jam perjalanan dari kota Medan, sampailah kami di desa Sukamakmur, Kuta Limbaru, Deli Serdang, Sumatera Utara, tempat senter Dhamma Andalas berada. Seperti yang Anda lihat, memang pusat meditasi Dhamma Andalas ini belum sepenuhnya selesai. Dari total 2,4 hektar luas tanah, baru sekitar 1 hektar atau 40% area yang sudah terbangun. Namun sangat memadai untuk digunakan pada saat kelas meditasi Vipassana berlangsung. Tenang saja, di masa pandemi ini kami juga sangat ketat menjalankan protokol kesehatan. Kita simak penjelasan berikut ini. Kami sangat memahami kekhawatiran Anda, terutama di masa pandemi. Anda menaruh perhatian yang sangat besar pada keselamatan dan kesehatan. Oleh karena itu, kami menerapkan protokol kesehatan dengan ketat di semua meditasi center. Yang kami lakukan, tentu kami mewajibkan yang ingin berada di lokasi ini untuk melampirkan surat keterangan sehat atau bukti rapid test yang menunjukkan bahwa Anda non-reaktif COVID-19. Yang kedua, kami akan melakukan pengecekan suhu tubuh setiap hari. Dan 3M tentu kami terapkan di sini. Pertama adalah mencuci tangan. Mari kita cuci tangan. Tangan sangat kami wajibkan untuk Anda lakukan demi menjaga kesehatan semua orang yang berada di lokasi ini. Dan tentunya Anda harus menjaga jarak. Yang pasti, gunakan masker terutama saat Anda berada di lingkungan atau tempat yang diisi oleh banyak orang atau di tempat umum. Kami juga menyediakan masker bagi siapapun yang membutuhkan. Di mana saja kita harus menggunakan masker, terutama di tempat untuk fasilitas umum, misalnya koridor antar ruang, ruang makan, dan ruang meditasi. Selain menggunakan masker, kita juga tetap harus menjaga jarak, karena ini adalah untuk kesehatan semua orang. Kami melakukan persiapan dengan sepenuh hati agar para siswa, guru, dan Dhamma worker bisa tetap merasa nyaman dalam berkegiatan. Seperti apa gambaran fasilitas yang sudah siap digunakan? Mari kita simak yang satu ini. Terdapat 25 ruangan kamar laki-laki dan perempuan yang dibuat terpisah. Namun di masa pandemi, kami hanya menerima 20 siswa laki-laki dan 20 siswa perempuan.
Rencananya ke depan kami mengusahakan menampung total 100 siswa. Kamar mandi ada di dekat ruang tidur siswa di dalam Dhamma Hall. Dan tersedia juga kamar mandi di luar Dhamma Hall. Fasilitasnya termasuk shower dan pemanas air atau water heater. Ada juga yang termasuk ke dalam ruang umum atau ruang publik, seperti Dhamma Hall yang besar dan megah ini. Lihat saja, ruangan ini memiliki suasana yang khas untuk menambah kehikmatan kita dalam bermeditasi. Dan banyak juga kegiatan yang akan dilakukan di hall ini selama kursus berlangsung. Ruang publik lainnya adalah ruang makan dan dapur umum. Seperti yang Anda lihat, ruang makan masih berbentuk sederhana dengan atap bilik bambu dan susunan tembok bata yang sebenarnya membuat acara makan Anda bisa dekat dengan alam. Acara makan bisa jadi lebih nikmat. Dapur umum pun memiliki konsep yang sama. Meski desain bangunan sesungguhnya belum rampung, namun fasilitas dapur ini cukup lengkap loh untuk memasak dan menyajikan makanan enak bagi semuanya. Seperti saat ini, kami juga menyantap makan siang setelah berdiskusi dan mengecek persiapan untuk kelas meditasi terdekat. Selamat makan! Usai makan siang, kami melakukan meditasi bersama di Dhamma Hall dan via Zoom online agar energi baik dan positif bisa kami berikan kepada tempat ini. Dan semoga tempat ini bisa membawa manfaat bagi banyak orang. Meditasi Vipassana Center ini bisa terwujud berkat kerja keras, tekad kuat, dan semangat dari teman-teman semua.
Seperti apa cerita pembangunan meditasi center ini dan apa testimoni dari para siswa lama yang sudah merasakan manfaatnya? Kita simak yuk. Baik, nama saya Albert Kumala. Salam sejahtera bagi kita semua. Teman-teman, tahun 2006 all student yang bermelakukan meditasi di internasional maupun nasional, yang khususnya putra-putra Sumatera Utara berkeinginan melakukan meditasi di Sumatera Utara, yaitu Medan. Nah, pada saat itu kita telah beberapa kali melakukan meditasi dimulai tahun 2006 dengan melakukan menyewa tempat-tempat di Cinta Alam, di Brastagi, sampai di Binjai, sehingga dirasakan bahwa tempat-tempat ini belum layak dan melayaninya kurang prima. Maka dengan itu, sekarang kita sudah mendapatkan tempat meditasi Andalas yang sudah layak. Demikian teman-teman, mudah-mudahan dapat digunakan dan bermanfaat bagi kita semua. Semoga semua berbahagia. Saya Suryati Mulia, seorang siswa lama teknik meditasi Vipassana sebagaimana yang diajarkan oleh guru SN Goenka dalam tradisi Sayaji Ubakin. Vipassana berarti melihat sebagaimana adanya. Ini merupakan salah satu teknik meditasi paling kuno di India. Teknik ini pertama kali diajarkan oleh guru Sayaji Ubakin di Myanmar, dan kemudian pada tahun 1969 Guru SN Goenka membawanya ke India. Setiap orang menginginkan kedamaian dan keharmonisan dalam hidupnya, karena ini yang kurang dari hidup kita. Dan setiap saat kita menimbulkan negativitas dalam pikiran kita yang berupa kemarahan, kebencian, kegelisahan, sehingga menimbulkan ketidakharmonisan. Pada saat kita mengalami ini, kita tidak hanya ingin menyimpannya sendiri, melainkan kita ingin membagi-bagikannya kepada yang lainnya. Teknik meditasi Vipassana merupakan teknik pemurnian pikiran melalui pengamatan perasaan di tubuh. Teknik ini diajarkan dalam kursus residensial selama 10 hari, dan pada kursus ini para siswa akan mempelajari dasar dari metode ini, dan kemudian mereka berlatih secukupnya untuk mendapatkan manfaat. Terdapat 181 pusat meditasi atau center dan 133 non-center di seluruh dunia yang meliputi hampir 100 negara. Salah satu pusat meditasi berada di Bogor, Gunung Gelis, Indonesia, yang bernama Pusat Meditasi Dhamma Java. Dan pada hari ini akan terdapat lagi tempat meditasi yang baru yang berada di Kutalimbaru, Medan. Untuk informasi lebih lanjut tentang meditasi Vipassana ini dapat diakses melalui situs di bawah ini. Terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Mina Wongso. Saya pertama kali mengikuti kursus meditasi Vipassana Goenka ini tahun 2006. Yaitu saat pertama kali meditasi Vipassana Goenka ini datang ke Medan dan menyelenggarakan kursus pertamanya. Sejak saat itu saya diajak oleh teman-teman all student lainnya untuk membantu mencari lokasi untuk pendirian center Vipassana Goenka ini. Kenapa harus mencari center? Menurut saya pribadi ya, terlepas dari manfaat yang saya rasakan setelah mengikuti kursus meditasi ini dan yang saya yakin juga teman-teman juga rasakan, namun saya juga merasa bahwa penyelenggaraan kursus meditasi di tempat non-center itu cukup kompleks, baik dari pengaturan sebelum, pada saat penyelenggaraan maupun sesudahnya. Maka kami semua tetap berkomitmen untuk mencari lokasi pendirian center, dan itu dari tahun 2006 sampai akhirnya bisa kita wujudkan
Dan pada hari ini tahun 2020 Center Meditasi Vipassana Dhamma Andalas sudah berdiri di Sumatera Utara dan siap untuk melayani kita semua dalam berlatih dan mengadakan kursus meditasi Vipassana dengan baik. Semoga membawa manfaat bagi banyak orang. Terima kasih. Halo, nama saya Okim. Senang sekali hari ini saya bisa berkunjung ke pusat meditasi yang sudah siap digunakan di Sumatera Utara, Medan, yaitu Dhamma Andalas. Pusat meditasi ini akan mengadakan kursus pertama di bulan Desember tanggal 22. Bagi teman-teman yang ingin mengikuti kursus meditasi baik di Dhamma Andalas maupun di Dhamma Java, silahkan dapat mendaftar secara online di www.meditasi-vipassana-indonesia.org. Dari sana nanti tinggal masuk ke Dhamma Andalas atau Dhamma Java, lalu klik pendaftaran dan apply secara online. Bagi teman-teman yang ingin mengikuti kursus di Bogor juga silahkan mendaftar di sana. Semoga lebih banyak lagi tempat-tempat meditasi bermunculan dan memberikan manfaat terbaik bagi banyak orang. Be happy! Halo, saya Afiani Malik. Saya adalah old student atau student lama dari meditasi Vipassana. Pertama kali saya belajar meditasi Vipassana, saya belajar di Dhamma Java di Sentul, Jawa Barat. Background saya, pekerjaan saya adalah seorang jurnalis. Jadi bisa Anda bayangkan keseharian saya adalah mencari berita terkini, tercepat, dan terakurat. Nah, terbayang bagaimana pressure atau tekanan dari pekerjaan saya. Saya harus meliput, saya harus mengejar narasumber dan mewawancarai para tokoh baik nasional maupun internasional. Saya merasa banyak sekali hal yang membuat saya tidak fokus. Saya merasa kurang fokus, saya merasa sulit sekali untuk merasa tenang dan bahagia. Berbagai hal saya sempat coba, tapi ternyata tidak membuahkan hasil yang lebih permanen. Kemudian saya mengenal meditasi Vipassana. Dan setelah saya belajar meditasi Vipassana ini, hal yang dulu saya bayangkan sulit sekali untuk saya dapatkan, mungkin nyaris tidak mungkin, ternyata saya bisa dapatkan di meditasi Vipassana ini. Mungkin Anda bertanya, seperti apa sih pengalamannya, rasanya seperti apa setelah melakukan meditasi Vipassana? Hal pertama yang saya dapatkan adalah saya menjadi lebih tenang. Pikiran saya, emosi saya menjadi lebih tenang. Pikiran dan emosi bisa lebih terkendali. Dengan pikiran dan emosi yang lebih terkendali, saya bisa merasa lebih fokus dan berujung pada saya merasa lebih harmonis dan bahagia. Memang perlu banyak proses, tapi saya menikmati semua proses itu untuk mendapatkan perasaan tenang dan harmonis yang lebih baik. Saya harapkan Anda semua juga bisa mendapatkan manfaat yang saya rasakan seperti saat ini. Anda bisa mengikuti kursus meditasi Vipassana di Dhamma Java Sentul, Jawa Barat, atau di sini di Dhamma Andalas di Kuta Limbaru, Sumatera Utara. Semoga semua berbahagia. Be happy. Perkenalkan, nama saya Mariani. Saya seorang siswa lama dari meditasi ini. Dari beberapa kursus yang saya ikuti, saya merasakan manfaat yang luar biasa. Background saya seorang guru TK, di mana setiap hari harus menghadapi anak-anak dengan berbagai jenis dan berbagai background yang berbeda sifat-sifat mereka. Dan itu hal yang tidak mudah bagi saya. Selama saya bekerja, kadangkala saya merasakan bisa marah begitu ya. Nah, dari mengikuti kursus meditasi ini, manfaatnya saya rasakan yaitu saya lebih tenang, seimbang di dalam menghadapi pekerjaan saya terhadap anak-anak, terhadap orang tua, terhadap orang tua murid ya, maksud saya. Saya merasakan hidup saya lebih baik lagi dari sebelumnya. Saya mengenal meditasi ini dari teman saya, kemudian
ya saya senantiasa kalau ada waktu luang saya tetap mengikuti meditasi ini. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Tuti. Saya adalah salah satu pengurus dari Yayasan Meditasi Vipassana GoENKA di Medan ini. Saya ingin berbagi pengalaman saya sebagai pengurus dari tahun 2007 sampai dengan 2020 ini. Adapun kesulitan yang saya alami adalah satu, pencarian lokasi sesuai kebutuhan. Kedua, menghabiskan biaya yang sangat besar penyewaan lokasi tersebut. Ketiga, kerepotan dalam pengantaran barang dari salah satu siswa lama ke tempat kursus yang baru. Dan kita sangat beruntung di Kota Medan ini kita memiliki sebuah center yang baru yang bisa kita gunakan sebaik-baiknya untuk kebutuhan kita. Terima kasih kepada semua donatur yang telah membantu adanya bangunan ini berdiri. Terima kasih. Nama saya Andreas Saputro. Saya adalah guru anak berkebutuhan khusus 15 tahun terakhir. Menghadapi anak berkebutuhan khusus, kami sebagai guru mesti dituntut sabar, rajin, penuh kreativitas, inovatif, bagaimana mengatasi mereka dengan penuh cinta kasih, dan Vipassana adalah jawabannya. Sering saya mencari tahu bagaimana caranya kita memurnikan pikiran kita, Vipassana adalah jawabannya. Sering saya mencari tempat lokasi meditasi yang dekat dengan Kota Medan, tapi belum saya temukan, sehingga saya harus pergi ke Thailand dalam beberapa tahun terakhir untuk memurnikan pikiran saya. Kalau ingin memurnikan pikiran, ikutilah Vipassana, lokasinya sudah ada di Dhamma Andalas, Kota Limbaru. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Hermanto. Saya adalah seorang karyawan swasta, di mana saya mengalami tingkat intensitas kerja yang sangat tinggi dan juga saya memiliki temperamental yang kurang baik. Nah, dengan teknik meditasi ini, saya sekarang sudah dapat mengatasi semua masalah yang terjadi pada diri saya. Begitu juga kehidupan saya juga berubah. Nah, jika teman-teman mengalami masalah seperti saya, mudah-mudahan apa yang saya sharingkan ini bisa berguna buat teman-teman. Terima kasih. Nama saya Riko Kumala. Saya pernah diajak oleh orang tua saya untuk ikut meditasi Vipassana, namun belum berkenan untuk mengikutinya. Beberapa tahun setelah itu, orang tua saya mengalami banyak masalah, dan kemudian pada saat itu juga orang tua saya kembali mengajak saya untuk mengikuti meditasi Vipassana ini. Dan itu adalah waktu yang tepat, dan saya mengikuti meditasi Vipassana ini selama 10 hari dan mendapatkan banyak manfaat. Di antaranya ya mengubah pola pikir saya ke arah yang lebih baik. Saya berharap teman-teman saya dapat juga mengikuti meditasi ini dan mendapatkan manfaat yang lebih dari saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Roslin. Saya datang dari Rantau Prapat. Saya mengenal Vipassana GoENKA ini dari teman baik saya. Setelah saya mengikuti Vipassana 10 hari ini beberapa kali, saya merasakan begitu happy untuk melewati keseharian hidup saya itu. Segala yang tidak bisa itu akan jadi bisa. Saya berharap teman-teman juga bisa mengikutinya untuk bisa lebih bahagia, tenang, dan the best dah. Itulah gambaran mengenai fasilitas dan persiapan yang kami lakukan untuk menyambut para siswa baru di Center Meditasi Vipassana Dhamma Andalas. Jika Anda tertarik, silakan kunjungi website berikut ini. Stay healthy, be happy. Bye-bye.